akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang Desinfektan. terjadi terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang memimpin rapat itu kami akhirnya ke sana jam kami akan nyetop keadaan seperti Kita itu. melihat bahwa Itu kami hindari itu kalau dari kajian filsafati itu ada Kemudian hakikat, polisi ya. mengatakan itu spontan. Hasilan Jadi yang kebijakan spontan publik bisa itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Oke. Pemirsa, kita balik lagi dalam obrolan spesial dengan narasumber Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bapak Bupati Buleleng, Pak Putu Agus Suratjana didamping oleh Sekda Kabupaten Buleleng. Kemudian ada pengamat sosial, Ketua PHRI, Kelian Desa Adat Buleleng, Dr. Putu Arya Nugraha, dan juga ada perwakilan Sineman di sini. Ketar-ketir masyarakat bukan hanya menjadi kekhawatiran kita bersama, tapi yang menjadi kekhawatiran kita adalah justru ketika para dokter garda terdepan kita yang ketar-ketir. Apakah hal itu terjadi pada para dokter yang bertugas di Kabupaten Buleleng? Kita dengarkan cerita dari Dr. Putu Arya Nugraha, spesialis penyakit dalam. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Ketut Wiratmaja, Guntur TV. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Izin Pak Bupati dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Kalau saya melihat justru tenaga medis kita di Singaraja mendapat apresiasi yang luas. Mungkin Pak Wiratmaja kemarin mengikuti aktivitas saya di media sosial juga, karena sekarang zamannya media sosial, kita semua mau tidak mau harus ikut ya. Jadi saat ada tagar berserah, saya sendiri sebagai klinisi karena terlibat sejak pembuatan SOP medis, kemudian kemarin juga dapat stase di ruang isolasi di Girimas, setiap 2 minggu kita giliran. Justru adik-adik di sana membuat tagar kami tidak menyerah. Nah, ini saya unggah dan mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Artinya ini suatu kondisi yang sangat baik, dan tentu saja kita berharap akan tetap dijaga kondusivitasnya. Nah, dalam hal ini teman-teman adik-adik yang berada di garda terdepan ini sampai garda terbelakang di ruang isolasi tentu harus mendapatkan support yang terus-menerus juga. Katakanlah manajer yang baik, support APD yang cukup. Kemudian mungkin di sini kesempatan menitipkan kepada Pak Bupati juga soal insentif mereka nanti, sehingga ini akan menjadi suatu hak dan kewajiban yang betul-betul menjadi realisasi yang dalam perspektif mereka adalah merupakan hak seperti itu. Apalagi sudah siap bekerja di area yang berisiko dan mereka tidak mengeluh, karena saya sendiri orang yang terjun langsung kepada pasien yang COVID. Persoalan ketar-ketir atau takut, saya rasa itu harus kita pahami sebagai bagian dari manusiawi. Makanya kemarin kan ada suatu diagram yang sangat baik. Kita semua ini tidak terlepas. Ada 3 fase atau zonasi yang kita lalui. Pertama, fase takut. Setiap orang takut dong dengan wabah, apalagi tingkat penyebarannya cepat dan tingkat kematiannya cukup tinggi. Tapi syukur Bali di bawah 1% ya, kurang lebih dibandingkan di luar Bali dan global di seluruh dunia masih paling baik Bali, Buleleng. Sehingga menurut saya masukan bahwa data-data yang ada itu kita terbuka saja, apalagi data kita sangat bagus. Asal seusai memaparkan data yang real dan fair itu, kita bangun motivasi bagaimana kita bersatu berpadu melawan wabah ini sampai berakhir. Saya setuju dengan Pak Bupati tadi, dalam pengamatan kita problem dengan PMI sudah kita bisa atasi. Sekarang yang masih kita kejar ini kan transmisi lokal. Nah, itu kerja berat teman-teman tim surveillance juga di Dinas Kesehatan, karena harus mencari begitu banyak kontak yang kebanyakan OTG tanpa gejala. Nah, kemudian kita masuk zonasi kedua. Setiap orang mulai belajar nih. Belajar bagaimana mengenali wabah ini, menghindari pola hidup PHBS seperti Pak Adat tadi sampaikan. Dan terakhir sekarang kita masuk ke zona putih. Jadi Pak Wiratmaja dan Guntur ini sudah mengajak kita ke zona putih. Zona bertumbuh, berkembang untuk bangkit. Ini juga settingan atau state yang baik untuk pertemuan COVID, karena terbuka dan termasuk bagus sebagai anti COVID, tidak di ruangan tertutup. Kalau ada 1-2 orang yang sejak awal berani, ya itu boleh aja. Misalnya kita punya teman rocker, dia sejak awal berani, ya boleh-boleh aja. Namanya kurva normal itu kan ada yang ekstrim kanan, dia berani boleh. Tapi ada juga yang di ekstrim kiri,
takut sekali di luar batas-batas normal sampai dia gangguan jiwa misalnya, ya ada, itu saudara kita semua. Tapi mudah-mudahan mereka nanti bisa bergabung kita di tengah-tengah ini, kurva normal sebagian besar akan takut dulu, kemudian belajar, dan kemudian kita bangkit. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Kondisi kita di Singaraja, tim medis saat ini solid. Dari puskesmas kita terus melakukan konsolidasi, dan saat ini kita tidak menyerah memang, walaupun ada tagar sempat Indonesia berserah, tapi kita harus kembali kepada fokus untuk melawan wabah ini. Nah, itu yang saya bisa berikan komentar mengenai bagaimana psikologi dari tenaga medis kita di Singaraja, tim COVID Kabupaten Buleleng. Lanjut, ketika menghadapi letupan-letupan dari transmisi lokal, ada nggak kekhawatiran dari para medis kita? Karena PMI katakanlah dalam tanda petik sudah berakhir, tapi transmisi lokal ini setiap hari ada 1, 2 seperti personel yang sepeda motor. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Ketut Wiratmaja. Jadi pertanyaan ini sebetulnya terkait sekali dengan topik kita mengenai persiapan kita untuk hidup di era new normal ini. Jadi apabila kita ingin kemudian melangkah ke pelonggaran atau relaksasi, kita sudah diberikan referensi oleh WHO ada 6 item. Nah, kalau saya resumekan, salah satunya adalah bahwa memang di suatu daerah itu sudah ada penurunan kasus. Kenapa? Itu syarat yang wajib. Kenapa demikian? Karena salah satu risiko dari relaksasi atau pelonggaran itu adalah ada nantinya kenaikan jumlah kasus. Itu hal yang sangat logis. Sehingga kalau kita bisa menekan kasus transmisi saat ini sekecil mungkin, nanti kalau ada letupan dia naiknya tidak akan banyak. Tapi kalau saat masih banyak ada kasus baru, kita melakukan pelonggaran atau relaksasi, maka akan semakin tinggi jumlahnya. Sehingga 2 item itu akan menjadi suatu keharusan yang kita tidak bisa ingkari atau kita elakkan. Pertama, syarat kita memperlakukan pelonggaran itu adalah kasus sudah menurun rendah mungkin. Kedua, karena akan ada risiko peningkatan kasus. Dan ketiga, kita memang terus menyiapkan fasilitas rumah sakit. Begitu juga harus memiliki nanti kemampuan untuk katakanlah kita melakukan new normal apabila kita sudah memiliki analisis mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Misalnya, kita harus memiliki acuan yang kita dahulukan adalah potensi ekonominya tinggi tapi risiko penularannya kecil. Sehingga kalau kita hitung-hitung seperti ini, betul, katakanlah pasar, hotel, itu mungkin mall bisa menjadi prioritas, tapi dengan standar protokol yang sangat ketat. Namun kalau sekolah justru paling belakang dia posisinya, karena potensi ekonominya kecil, tapi risiko penularannya sangat tinggi di sana. Anak-anak jangan-jangan nanti tukar masker sama temannya, bergumpul, bergelutan. Nah, itu menjadi acuan-acuan yang kita gunakan bagaimana nanti memilih prioritas yang mana akan kita mulai untuk new normal atau relaksasi atau pelonggaran ini. Ya, bicara tadi soal fasilitas, bagaimana fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng? Karena saya baru saja menerima informasi, tolong sampaikan suara kami, suara hati kami. Di Rumah Sakit Girimas ada informasi bahwasanya air mineral saja tidak dapat. Bagaimana mereka bekerja dengan maksimal, Pak Dokter? Ya, memang kalau kita bicara secara keseluruhan, mungkin untuk ukuran tim COVID ya kabupaten kita bisa berjalan. Namun hal kecil seperti itu memang kayak kemarin selalu ada gangguan teknis seperti saluran air, apalagi seperti sekarang kebutuhan prinsip seperti ini. Ya, saya sudah sampaikan bahwa ini kita harus secepatnya komunikasikan dengan manajer. Kenapa saya tadi sejak awal mengatakan kekuatan teman-teman untuk berjuang yang saat ini sangat bagus itu harus dipertahankan dengan manajer yang baik, dengan support, backup, dan perhatian yang bagus juga. Apakah mulai kebutuhan sehari-hari di rumah sakit seperti yang disebutkan tadi, air mineral, kemudian APD yang minimal sangat baik, kemudian baru ke insentif yang sempat dibicarakan dan ramai dibicarakan secara nasional. Nah, seperti yang ini saya rasa bukan hal yang sulit untuk kemudian pemerintah untuk memberikan solusi. Nah, cuman mungkin ada birokrasi yang menurut saya kami sarankan untuk lebih dipersingkat, dipendekkan, karena ini menyangkut keadaan yang masih dalam tanda kutip darurat bencana. Yang menjadi tanda besar justru apa yang menjadi statement Pak Dokter, ini merupakan bukan kendala yang sulit. Yang sulit saja tidak bisa dipenuhi, apalagi
yang tidak mudah. sulit saja tidak bisa dipenuhi, apalagi yang sulit. Silakan. Ya, jadi selama ini yang saya dengar langsung memang untuk keluhan-keluhan sehari-hari sudah ada bagian-bagian teman yang mengelola. Namun saya yang kebetulan juga bagian dari Satgas untuk di rumah sakit dan di ID, memang lebih banyak mereka menitipkan harapan bahwa seandainya mereka sudah melakukan kewajiban sebagai kru atau squad di COVID-19 rumah sakit, mudah-mudahan insentif ini tidak ada kendala. Nah, mengenai yang seperti tadi mungkin nanti kita akan bisa bicarakan Pak Ketut Wiratmadja. Tentu ini sangat prinsip ya, apalagi kebutuhan air. Karena saya baru juga dengar dari Pak Wiratmadja. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Kita beralih ke Pak Kadek Karyana. Tiada hari tanpa perjalanan pengamatan dari aktivitas masyarakat di Kabupaten Buleleng. Bahkan bukan hanya omong-omong saja, fakta. Foto dikirim, begini kerumunannya Pak Ketut. Bagaimana bisa COVID hilang dari Kabupaten Buleleng? Silakan Pak Kadek Karyana. Terima kasih Pak Ketut Wiratmadja. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Sekda, dan Bapak-Bapak narasumber, pendengar Radio Guntur, Om Swastiastu. Menurut pandangan saya, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dengan segala keterbatasan dana tadi yang disampaikan, saya sudah apresiasi gitu ya. Sudah cukup, terutama di dinas-dinas yang terkait. Saya juga melihat protokol kesehatan sudah diterapkan di Capil. Saya kemarin masuk, baru masuk kita disuruh cuci tangan, terus dideteksi suhu tubuh, sudah itu diarahkan untuk antri, setelah itu baru Jadi yang seperti di KLH juga ya, walaupun seperti ini tetap ada OTT itu, banyak sudah dilakukan. Cuman saya pikir masyarakat kita ini yang saya juga khawatir ini. Terus terang aja pesimis ada, tapi doa tetap yang terbaik untuk Buleleng saya gitu, Buleleng kami gitu. Artinya begini, kalau kita bicara physical distancing jaga jarak dan berkerumun, bagaimana di pasar gitu ya. Terus terang saja mohon maaf, ini dagang B, dagang apa, itu mendempet mendagang, dan masker juga kadang-kadang hampir tidak dipakai gitu. Nah, seperti apa ini? Kan bingung, berkerumun ya, dagang seperti itu mepet semua, dan bengkongnya itu masih ada gitu, bengkong, boye gitu. Tutup jam sekian untuk jam 6, tapi di tempat-tempat tertentu masih buka gitu. Alasannya untuk melayani telepon, tapi saya lihat di tempat itu ada yang makan banyak gitu. Nah, seperti ini yang sampaikan beberapa kali, terutama tadi yang saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Dewo ya, masalah di PHRI itu. Ini PHK pasti mengancam gitu ya. PHK mengancam dan tentu berakibat ke PAD kita. Nah, bagaimana caranya? Kita berharap new normal dan sekarang kepingin dibuka lagi keran itu, tapi yang di sana macet, masih dalam keadaan lockdown mereka. Bagaimana bisa datang gitu ya? Nah, ini yang mungkin banyak sekali yang sering-sering komunikasi dengan Pak Seda, sering saya kirimin foto dan sebagainya. Nah, khusus untuk masker, Pak Tut, ini perlu sosialisasi yang lebih dalam tentang masker. Kalau menurut saya, yang saya baca itu masker aja beberapa macam. Ada masker medis, itu dipakai sekali aja, dibuang itu. Bukan seterusnya dipakai. Terus ada N95 yang sempat saya lihat dipakai Pak Dokter juga. Itu kan untuk medis. Nah, sekarang masker kain. Masker kain itu ada beberapa juga, ada yang 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Nah, yang diberikan ke masyarakat ini oleh mereka-mereka yang beritikat baik. Itikat baik saya bilang, mau instansi, mau anggota DPR, itikatnya baik semua. Cuma masker yang diberi itu standar nggak? Seperti helm kan, SNI kalau pakai helm proyek kan nggak standar gitu. Nah, ini maskernya itu, masker kainnya itu ada yang 1 lapis, 2 lapis. Nah, apakah tidak perlu sosialisasi? Kalau yang saya baca, masker kain yang standar itu, katanya kalau kita nyalakan korek dalam keadaan pakai masker itu ditiup nggak mati apinya gitu. Nah, apakah seperti itu? Mungkin ada Pak Dokter di sini bisa jelaskan, sehingga nanti tidak terkesan itikat baik ini orang diberi masker
tapi maskernya itu tidak berpengaruh, tidak masih bisa itu masuk itu penyakit itu kan gitu. Nah ini harus dikasih tahu. Mungkin masker yang saya pakai atau yang siapa punya tidak standar gitu. Mungkin sosialisasinya penting juga, itu masker yang seperti apa yang wajib dipakai oleh masyarakat. Dan satu hal lagi, di beberapa jalan yang saya masukin yang rame di dalam kota lah, tulisannya gede sekali gitu, wajib pakai masker di daerah ini. Begitu saya masuk ke sana, saya ada ngawal masker gitu. Coba nanti bareng-bareng pada duduk saya gitu. Kalau saya lihat, makanya kadang-kadang saya prihatin, tapi tetap saja dalam koridor kita sama-sama yang harusnya bersahabat dengan COVID-19 gitu kan. Kalau berperang seperti kalau Bupati bilang tadi kan tidak mungkin, saya setuju dengan Pak Bupati, nggak mungkin kita melawan yang tidak kelihatan kan gitu. Nah seperti itulah mungkin harapan saya ke depannya, usaha-usaha dilakukan oleh kalian desa adat juga. Saya juga ikuti, saya sering di Banjar Adat, saya di Banjar Jawa gitu ya. Saya lihat gitu bagaimana bagian sembako, saya sebagainya gitu ya. Banyak kita dari desa adat Satgas Gotong Royong, saya ikuti gitu secara diam-diam ketika pembagian sembako saya ikuti. Jadi kesimpulan saya dari pemerintah daerah sendiri cukup sudah bagi saya itu apa yang upaya dilakukan oleh elemen BUMD dan sebagainya. Cuma di mana menyadarkan masyarakat ini gitu. Saya khawatirnya di sana gitu. Tetap aja gitu. Seperti kemarin pedagang bermobil dilarang Jalan Penogoro, pindah hilang. Ben mana ini di parkirannya ada panggil kaum motornya terpal gitu. Jadi sehingga dagangannya gitu. Nah seperti inilah ketidakdisiplinan kita sebenarnya, kami sebenarnya rakyat biasa, masyarakat sekali, sehingga kesannya kalau saya bukan karena ada Pak Bupati di sini gitu, oh pemerintah begini, enggak, pemerintah sudah cukup, ini pandangan saya gitu, saya kan berbicara secara pribadi ya, tidak mewakili siapa. Saya lihat pemerintah daerah sudah cukup dalam hal ini, cuma kita masyarakat tidak tertib. Kalau ini tidak tertib, bagaimana mau memutus rantai penyebaran COVID ini gitu loh. Ya, kalau demikian halnya perilaku masyarakat, apakah sudah layak Buleleng membuka kondisi new normal tersebut, Pak Dek? Kalau menurut saya jujur belum. Tapi kan dengan alasan ekonomi bisa, cuman protokol kesehatan ini harus diperketat gitu loh. Karena bagaimanapun nanti kalau terus-terusan begini, sektor-sektor semua mati. Kasihan kan, yang kena dampak kan masyarakat. Cuman walaupun saya di dalam hati saya ini belum layak gitu ya. Tapi kalaupun nanti dibuka, protokolnya harus diperketat gitu loh. Bagaimana cuci tangan dan sebagainya kan tadi sudah disebutkan itu. Nah, kalau misalnya itu sudah bisa kita terapkan secara baik, saya rasa tidak masalah gitu. Yang penting semua elemen tidak kalau dari segi saya jangan angkat-angkat kayak ayam. Jadi dijaga sebentar, 1 hari begitu hilang, win makupuk gitu. Jadi ini seperti inilah, karena masyarakat kita terus terang aja, saya kan masyarakat kita itu masih seperti itu. Dia tidak takut kepada aturan, dia takut kepada petugas. Semua ada petugas ngejang nyaluk masker. Nyata nomor bilang tugasnya takutnya di tukang parkir, Pak angkotnya masker, kayak apa nunggu rokok gitu. Nah ini jawaban seperti ini kan lumrah. Jadi harapan kita semua lebih bersosialisasi bersama-sama. Saya juga walaupun tidak mengatakan itu, sering juga kita kasih tahu. Beberapa dinas sudah bagus ya, seperti KLH kan saya lihat tukang sapu sekarang udah pakai masker semua. Nah itu patut yang bisa yang sampaikan sementara ini. Tapi apapun itu saya salut sama pemerintah kabupaten yang sudah bekerja maksimal. Baik, terima kasih Pak Kadek. Jangan hangat-hangat teh ayam. Nanti akan dijawab oleh Pak Sekda atau Pak Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Buleleng. Sebelum kita lanjutkan pemirsa, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan.